alright, alright. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pasien yang datang ke rumah sakit untuk berobat diantar ke ruang pemeriksaan terlebih dahulu untuk dianamnesa dan diperiksa langsung oleh dokter. Pasien yang dinyatakan harus mondok atau dirawat inap di rumah sakit diwajibkan untuk dilakukan pemasangan infus. Sebelum melakukan tindakan pemasangan infus, terlebih dahulu kita meminta persetujuan tindakan atau informed consent kepada pasien. Informed consent harus ditandatangani oleh pasien sendiri jika sadar, tetapi jika tidak sadar bisa diwakilkan oleh keluarga. Pasien yang setuju dipasang infus dipersilahkan tidur di ruang perawatan. Perawat kemudian menyiapkan peralatan pasang infus yang diperlukan. Pemasangan infus adalah tindakan medis di rumah sakit yang dilakukan dengan memberikan cairan dan obat melalui pembuluh darah. Persiapan alat yang perlu disiapkan yaitu infuset, 3-way, HEPA-FIX, safety box, avocat, infus, alkohol swab, bengkok, bak instrumen, betadine, handscoon, tourniquet, gunting, opesit, aperla, tiang infus, dan spet. Fase orientasi. Sebelum melakukan fase ini, kita harus melakukan validasi data di rekam medis dan mencocokkan identitas di gelang pasien. Fase orientasi terdiri dari 1. Menyapa klien dan memperkenalkan diri. 2. Menjelaskan tujuan prosedur pemasangan infus. 3. Menjelaskan langkah prosedur pemasangan infus. 4. Menanyakan kesiapan klien. 5. Mencuci tangan dan mendekatkan alat di samping pasien. Selamat siang Pak, dengan Bapak JJ. Perkenalkan, nama saya Nana, perawat yang dinas pada siang hari ini. Sesuai dengan persetujuan tadi bahwa Bapak saya akan pasang infus karena sudah 3 hari. Jadi harus diganti efeknya supaya mengurangi resiko infeksi plebitis. Tujuan pemasangan infus sebagai akses untuk memberikan terapi obat intravena. Langkah prosedurnya, saya akan menusuk jarum efeket ke pembuluh darah vena Bapak. Setelah darah keluar, saya tarik jarum efeketnya. Jadi yang masuk di vena hanya selang, bukan jarumnya. Setelah itu saya sambung ke infus. Apakah Bapak bersedia? Fase kerja. 1. Mengatur posisi klien hingga nyaman. 2.
Menghubungkan cairan infus dengan menusukkan ke bagian karet pelapot infus. Tiga, isi set infus dengan cairan infus dan menekan ruang tetesan hingga terisi dan buka klem sampai cairan memenuhi selang dan udara keluar. Empat, letakkan pelak pengalas di bawah tempat yang akan dipasang infus. 5. Lakukan bendungan dengan tourniquet 10-12 cm di atas vena dan anjurkan pasien untuk menggenggam bila sadar. 6. Pakai handscoon steril. 7. Desinfeksi daerah yang akan ditusuk dengan alkohol swab. 'Kemudian kita beri betadine, siapkan ukuran avocat atau ivecat sesuai besar vena pasien. 9. Lakukan penusukan pada vena dengan hati-hati dan posisi jarum menghadap ke atas. 10. Perhatikan keluarnya darah melalui lubang jarum. Jika keluar darah dari jarum, tarik perlahan jarum sambil memasukkan selang plastik avocat. 11. Setelah jarum dikeluarkan, tahan bagian atas vena agar darah tidak keluar. 12. Lepaskan tourniquet dan anjurkan pasien untuk melepas genggaman tangan. 13. Sambung triway ekor yang telah diisi cairan infus dengan spet 10 cc yang berisi cairan infus juga, dan tarik gagang spet untuk memastikan darah keluar lancar. Kemudian masukkan cairan di spet menuju vena sebanyak 5 ml. 14. Setelah aliran darah vena di triway lancar, lepas spet 10 cc dan sambungkan triway pada selang infuset.
15. Lakukan fiksasi di atas aboket dan ujung selang infus yang dekat dengan tusukan vena menggunakan opposite transparan infus dan HEPA-FIX. 16. Beri tanggal pemasangan infus. 17. Atur jumlah tetesan sesuai dosis menggunakan infus pump agar dosis akurat. Biasanya kita menggunakan infus pump pada pasien kritis di ICU. Delapan belas. Lepas handscoon pada saat selesai tindakan. 'Fase terminasi terdiri dari 1. Merapikan pasien, 2. Melakukan evaluasi tindakan, 3. Merapikan alat, 4. Berpamitan dengan pasien, 5. Melakukan dokumentasi keperawatan. Pak JJ sekarang sudah terpasang infus. Aliran infus juga lancar, tidak ada pembengkakan dan kemerahan pada tusukan infus. Bagaimana perasaan Bapak? Apakah sudah nyaman? Area penusukan infus tidak sakit kan Pak? Baiklah, karena Bapak sudah terpasang infus, saya pamit dulu untuk melakukan tugas yang lain. Nanti saya akan kesini lagi untuk memberikan suntikan intravena sesuai terapi yang diberikan oleh dokter. Jika Bapak membutuhkan bantuan perawat, Bapak bisa memencet tombol bel yang kami sediakan yang tergantung dekat tempat tidur Bapak. Nanti Bapak tunggu sebentar, perawatnya akan datang ke sini atau keluarga Bapak bisa menemui perawat di nurse station. Saya undur diri dulu ya Pak, semoga cepat sembuh. Kemudian kita melakukan dokumentasi keperawatan, catat tanggal pemasangan infus, jenis cairan infus, jumlah tetesan yang diberikan, perabot infus yang keberapa, serta perawat yang memasang infus siapa. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.